Halo para mantan. Mantan pembohong kah? Mantan seseorang kah? Mantan maling kah? Mantan pendosa kah? Atau mantan orang baik sekarang ini? Shalom para mantan. Kita buka Alkitab ke dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Tapi saya hanya baca di dalam 1 sampai ayat 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Wah, luar biasa ya. Yosua ini adalah dikatakan abdi Allah. Ada banyak orang-orang yang ada di sekelilingnya. Musa, Miriam kakaknya, Harun abangnya, dan yang lain-lain. Semuanya ini pernah melawan Musa, kecuali Yosua. Yang lain itu pernah menantang Musa, menolak Musa, mengejek Musa dan lain sebagainya. Tetapi Yosua tidak pernah melawan. Jadi karena itulah mungkin yang dilihat oleh Tuhan, maka Tuhan mempercayakan kepadanya bukan Harun abangnya Musa, karena Musa sudah mati. Lalu Tuhan berkata kepadanya, hambaku Musa sudah mati, kau yang akan menggantikannya. Musa pada waktu itu sangat ketakutan, gemetar, dia tidak berani sebetulnya, sehingga sampai Tuhan datang kepadanya. Dan kalau kau mau menyeberangi sungai Yordan ini tanpa harus membangun jembatan, memimpin jutaan orang, ada yang anak-anak, ada yang bayi-bayi, ada yang kakek nenek, ada yang sakit, ada yang mengandung, dan banyak hal. Dan harus diseberangkan ke seberang, karena disitulah janji Tuhan kepada Musa ke tanah Kanaan, dan harus diseberangi. Pantaslah Yosua takutlah dia. Tetapi Tuhan pun tahu ketakutannya. Lalu Tuhan berkata di dalam ayat 6, katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan. Itu saja. Tidak dia katakan oleh Tuhan, kuatkanlah tenagamu, kuatkanlah ilmumu. Tidak demikian, tapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan mau melakukan apa yang dijanjikannya itu kepada Musa. Langsung Tuhan akan kerja. Hanya itu yang dia katakan, kuatkanlah hatimu. Kan orang Israel itu kan memang orang yang tegar tengkuk, keras kepala, pemberontak, susah diatur. Nah itulah sebabnya Yosua begitu ketakutan, karena tegar tengkuk. Tetapi Tuhan berkata, kuatkan, bukan kau, aku, asalkan kau teguh mempercayai apa yang kuperintahkan kepadamu. Yang kedua ayat 7, katakan jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bukankah kita sering mendengarkan dari kiri kanan kita ada tawaran, kiri kanan kita ada tawaran yang berkata, kenapa begitu percayanya kau bahwa kau diminta oleh Tuhan untuk memimpin? Sehebat mana sih kamu? Atau ada godaan-godaan dari kiri kanan. Maka bilang jangan menyimpang. Dan dalam perjalanan hidup kita, waktu kita mau melakukan sesuatu yang benar, seringkali ada tawaran-tawaran kiri kanan untuk mulai kita tidak jujur, untuk mulai kita tidak setia, untuk mulai kita tidak berharap lagi kepada Tuhan. Ini jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Pertama, teguhkan hatimu, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, cenderung tergoda untuk memenuhi keinginan kita sendiri ya. Cenderung orang-orang tergoda dengan tawaran-tawaran yang datang dari kiri kanan hanya untuk memenuhi keinginan sendiri, bukan keinginannya Tuhan. Nah itu sebabnya dikatakan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan atau ke kiri.
Jalan saja lurus bersama-sama denganku. Aku akan memberikan kepadamu setiap tempat yang akan diinjak oleh kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti apa yang kujanjikan kepada hambaku Musa. Bayangkan. Berarti tadi taatmu, berkatmu. Kalau kita berani menjalani tanah itu lebih luas lagi. Bahwa apa yang kita injak itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Entahlah di mana Anda sekarang sedang merintis pekerjaan atau merintis usaha, mencari pekerjaan, sampai di mana kakimu melangkah, sampai di mana suaramu berteriak, entah sampai di mana. Dan Tuhan berkata, apa yang diinjak oleh kakimu akan kuberikan kepadamu. Bisnis yang saudara kerjakan sekarang, bertani, beternak, dan lain sebagainya. Tuhan berkata, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Luruslah, jalanilah. Allah yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga dikatakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam bukan berarti membaca firman Tuhan siang dan malam. Mungkin di pagi hari Anda membaca firman Tuhan, dan sepanjang hari, sepanjang malam Anda boleh merenungkannya. Jadi renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, bukan dimaksud membaca firman Tuhan siang dan malam. Nah, dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka firman itu yang akan menjadi panduan bagi kita, supaya kita tidak goyah, supaya kita tidak menyimpang ke kiri ke kanan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dikatakan oleh pemazmur 191 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan kita melihat Yosua berhasil memimpin bangsa itu dari seberang sungai Yordan tanpa membangun jembatan. Dan kota itu yang luas, yang sudah siap oleh kebun-kebun anggur, kebun-kebun buah-buahan yang lain, akan ditempati, diduduki oleh mereka karena janji Tuhan. Jadi taatmulah berkatmu. Karena Yosua juga taat kepada firman Tuhan, dia berhasil memimpin umat itu sampai kepada tanah perjanjian. Haleluya. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati.